Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub serta anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa serta pada nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana mungkin Allah itu akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul atau Muhammad SAW itu benar dan bukti-buktinya itu jelas sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah Subhanahu wa taala pada para malaikat dan manusia seluruhnya. Selanjutnya yaitu kosakata Kul, katakanlah amanna, kami beriman. Allah unzila, diturunkan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, al-asbab, anak cucu keturunannya, utia, diberikan Musa, Isa, an-nabiyuna, para nabi, la nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan, muslimun, orang-orang yang berserah diri. Yabtaghi, mencari, dina, agama, ghaira, selain, al-islam, yuqbalu, diterima, al-akhirah, al-khasirin, orang-orang yang rugi. Kaifa, bagaimana, yahdi, memberi petunjuk, kafaru, amanu, kafir, amanu, beriman, syahdu, beraksi, ar-rasul,
zalimin, orang-orang yang zalim. Selanjutnya yaitu sebab nuzul dari surah Ali Imran di atas tadi, yaitu menurut dari Ibnu Abbas ayat 86 sampai 89 itu termasuk ayat 87 turun berkaitan dengan seorang laki-laki dari kaum Ansor yang telah memeluk Islam, kemudian murtad dan bergabung dengan kaum musyrik. Setelah beberapa waktu ia menyesali atas perbuatannya dan mengirimkan utusan kepada keluarganya agar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apakah taubatnya itu dapat diterima. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat tersebut yang menjelaskan keadaan orang-orang kafir setelah beriman, ancaman bagi yang tetap dalam kekafiran sekaligus membuka pintu taubat bagi orang-orang yang benar-benar kembali dan memperbaiki diri. Adapun dalam ayat 84 sampai 85 ini turun dalam konteks dialog dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwa hanya mereka yang benar. Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan bahwa seluruh nabi itu membawa ajarannya seperti tauhid, bahwa Islam itu adalah agama penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ajaran semua para nabi. Lalu apa saja nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 84 sampai 87 ini? Yang pertama itu nilai pendidikan keimanan atau akidah. Contohnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada seluruh kitab yang setelah diturunkan oleh Allah, beriman kepada seluruh para nabi, rasul dan tidak membeda-bedakannya, meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang diridhai Allah. Lalu yang kedua, nilai pendidikan tauhid. Apa saja yang terdapat di sini, yaitu semua nabi itu mengajarkan tauhid. Umat Islam diwajibkan mengimani seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala. Ketiga itu nilai pendidikan toleransi dalam akidah, seperti menghormati seluruh nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, taat terhadap syariat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. 5 itu nilai pendidikan. Keenam nilai pendidikan moral. Ketujuh nilai pendidikan taubat, dan yang terakhir yaitu nilai pendidikan tentang konsekuensi perbuatan. Lalu kesimpulan yang bisa saya ambil dari Quran surah Ali Imran ayat 84 sampai 87 ini mengajarkan bahwa umat Islam itu beriman kepada seluruh nabi dan juga kitab-kitab Allah tanpa membeda-bedakan, meyakini bahwa Islam itu agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga keimanan dengan istiqomah. Lalu ayat ini juga menegaskan bahwa meninggalkan iman setelah mengetahui kebenarannya itu merupakan dosa yang sangat besar. Namun Allah tetap membuka pintu taubat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh kembali kepadanya dan memperbaiki amalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.